Halo Sobat Cuan, ini kita sekarang ada di kebun Pak Santo. Ya, ini tanam pisang Ambon Warangan. Nah, ini Pak Santo juga sedang meliput ini. Nah. Selamat pagi, sahabat petani belambangan di seluruh Indonesia. Salam ketemu lagi dengan saya, petani belambangan dari Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Ya. Beliau ini juga YouTuber, teman-teman. Jadi subscribe channel beliau ya. Saya taruh di deskripsi dan bisa diklik di tautan di atas, oke? Oke, siap-siap. Ya. Oke juga sahabatku, mohon bagi pecinta petani belambangan bisa bantu subscribe, Ya. komen di channel Jaring Usaha. Ya. Ya. Jadi gitu sahabat, semoga selalu bermanfaat. Ini dua kamera sahabat, ini dua kamera, ini bersaudara, tapi beda usia, tetap Tapi semangat. Satu semangat. Satu semangat. Nah, Begitu. Ya, kita tidak seayah, tapi kita searah. Okay? Searah, seperjuangan. Kita tidak seibu, Jalur usaha tapi kita, para sahabat. ya kita tidak seibu, tapi tetap bersatu ya Pak. Ya, betul. Semangat, semangat. Oke, siap. Mungkin ada hal-hal yang bisa saya bantu dalam hal perpisangan ini tentunya. Ya, untuk kali ini saya akan bertanya kepada Pak Santo ini tentang perawatan pisang Ambon Warangan. Nah, bagi sobat semuanya yang ingin bertani ataupun usaha pisang Ambon, khususnya Ambon Warangan, ini bisa tanya-tanya ke Pak Santo langsung, oke? Silakan tanya di kolom komentar. Nah, ini Pak Santo, sekarang ini yang saya tanyakan ini jarak tanamnya ini berapa ini Pak Santo? Oke, siap. Jarak tanam kita mencari Surya Sewana alias patokannya matahari. Ya, patokannya matahari sahabat. Jadi kalau matahari itu dari timur ke barat, kita upayakan jarak lebarnya itu dari utara ke selatan. Ngalor ngidule rada ombolur. Jadi ini ke utara ke selatannya, ke selatan ke utaranya itu 2,75 meter. 2,75 meter. Terus dari timur ke barat 1,5 meter. Jadi dari timur ke barat ke timur itu 1,5 meter. Itu. Ini alasannya kenapa Pak Santo kok pakai sih? Apa enggak terlalu ini kerap, terlalu rapat? Oh enggak Mas, justru dengan kerep ini menguntungkan. Menguntungnya bagaimana? Tahan terhadap angin, gitu kan? Tidak gampang roboh. Tidak gampang roboh. Ya. Berikutnya itu menguntungkan dalam hal keuangan. Oh, bisa banyak. Bisa banyak, bisa gitu, banyak. bisa banyak. Ya, bisa dicontoh itu sahabat. Kan? Jadi selisihnya jauh Mas. Kalau pakai metode tempo dulu, setengah hektar itu paling hanya ditanami 200 sampai 250. Saya ditanami 1000. Oh, 1000 ini. Ya kan? Ya. Lek 50.000 wae peng 1000 ya lumayan, guys. Ya, lumayan. Nah, gitu loh. Ya kan? Kalau 50. Kalau 50. Gitu Kalau ya. lebih. Kalau lebih ya bonusnya. Lebih. Bonusnya. Oke. Karena apa? Bayar sewan. Lek lahane ombo ya arang-arang enggak apa-apa, Mas. Karena lahannya kan kita sewa. Oke. Jadi kita harus meminit semuanya agar kita bisa tercover ya. Iya dong. Bayarnya 8.600.000 Mas. Oh, ya. Gitu. Ya. Ini Nah, berikutnya gimana? Ya, lalu ini untuk tanamnya Pak Santo, ini gimana cara tanamnya ini? Nah, teman-teman bisa lihat nih. Kalau pohon pisang saya ini medingkrek. Lek medingkrek katanya ini loh, ini sahabat. Nih, ini bekasnya ya. Ini. Ya. Ini di atas. Nah, orang bilang katanya itu roboh. Siapa bilang? Enggak sahabat. Udan angin barat daya enggak roboh. Karena akarnya lebih pinter akarnya itu lebih pinter daripada saya, gitu ya. Ini sahabat, aman ini kuat sahabat, jangan khawatir ya. Ya. Karena lahannya persawahan, gitu. Oke. Terus nanti kalau sampean mau mengembangkan bibitnya dongkele gampang. Oh gitu. Oke. Jadi semua dirancang Mas. Ya. Itu. Ya. Jadi tidak perlu dalam-dalam.
Terus bibit menurut saya yang bagus itu Mas, ini sudah maksimal Mas segini nih. Segini lah Mas. Ya, ya. Bibit segini udah bagus. Ya, ini ukuran berapa ini Pak Santo? Ini ukuran 70 cm Mas. 70 cm. 70 cm ini. Oke. Ini. Ya, ya, ya. Lek kesini kegedean. Lek ini Mas, kalau ini kebesaran. Terlalu besar. Terlalu besar. Oh, ya, ya. Nah, saya yang paling senang ini Mas. Yang paling senang. Ini ukuran ini Mas. Ukuran ini paling senang Mas. Oh, malah ini. Ya, gowone gampang, nilai stresnya rendah. Oh, gitu. Ya, ya. Ya, kalau senang yang ini. Kalau untuk pertumbuhan Pak gimana Pak? Pak Santo. Cepat yang mana yang besar sama yang Sama kecil? Mas. Sama. Oh, sama. Kalau bisa dipotong sekali. Dus gitu Mas. Ini pengalaman saya sih. Ya, 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 ya. Gitu. Seperti itu sahabat. Ya. Jadi bisa seperti itu Mas. Jadi tetapi kalau teman-teman ya senengannya nandur tetapnya bentuk panen. Iya. Tidak sama saja. Sama aja. Tetap 9 Jadi bulan kalau baru. segini nanti ya 8-9 bulan montong. Gitu loh sahabat. Jadi sebenarnya ini pengalaman saya. Ya mudah-mudahan pengalaman saya bermanfaat sih. Ya, ya. Kalau nggak sepaham ya nggak apa-apa. Ya, Gitu. ya, ya, ya. Lalu Pak Santo, ini untuk perawatan segini banyak ini memakai tenaga kerja apa enggak Pak Santo? Enggak. Enggak. Hanya kemarin hanya beberapa kali saya membutuhkan tenaga karena ya namanya apa ya? Ya kita butuh waktu ya. Jadi kemarin tenaga ini motong-motong ini bonggol-bonggol ini Bonggol. ada bantuan tenaga. Karena apa? Kalau nggak dipindah Mas, risikonya seperti kemarin. Seperti yang saya tunjukkan, kalau dia rebah begini, roboh begini, biasanya ditempati hama Mas. Ya, ya. Tapi kalau berdiri kelihatannya enggak. Makanya kita pelajari terus kenapa kok bisa begitu gitu Mas. Tapi ini saya upayakan harus dibuang dari lahan ini. Ditumpuk seperti itu Mas, ditumpuk seperti itu. Oh ya, yang sana itu ya? Yang sana itu. Ya. Oke. Lalu ini Pak Santo, merawat pisang Ambon Warangan itu apakah sesulit pisang Cavendish Pak Santo? Tidak Mas, tidak. Jadi pisang Ambon Warangan asal ditanam, terus airnya cukup, jangan berlebihan ya jangan kurang. Terus kalau nanti kekurangan air ya dilebih aja, dipupuk semampunya, tidak harus dipaksakan setiap bulan, meskipun 2 bulan sekali nggak apa-apa. Pupuknya nggak banyak-banyak, segini loh, segini satu batang, satu rumpun, biak gitu aja sudah cukup. Ya. Itu. Hemat biaya Mas ini, Oh, ya. hemat biaya. Ya. Lalu untuk daunnya Pak Santo, ini kok saya lihat ini banyak subur-subur hijau-hijau. Itu rahasianya apa ini Pak Santo? Saya hanya memakai Orea SP ditambah ZA kadang-kadang. Tapi saya nggak pernah meningkat SP dan ZA. Ya. Gitu. Itu biasanya Pak Santo di sini itu berapa bulan sekali ini untuk pakai urea dan Kita rata-rata di 2 bulan Mas. Di 2 bulan kita pupuk. Tidak banyak Mas, segini ini hanya 1,5 kintal. 3 karung lah, 50-an. Kan nggak mahal kan? ya nggak mahal. Itu nggak mahal. Oke. Kalau pakai yang mahal-mahal ya monggo. Kalau saya milih yang murah-murah saja, gitu loh Mas. Ya. Ya. Lalu ini Pak Santo, untuk daunnya sendiri apakah dijual apa gimana ini Pak Santo? Sementara ini tidak kita jual Mas. Jadi hanya Nanti- jual buahnya. Hanya jual buahnya. Nanti kalau daunnya kita jual, wah kok ya gimana Mas? Eman-eman Mas gitu loh. Karena gini, kalau jual itu asumsinya daun yang masih muda itu Mas. Kayak gitu. Dan muda gitu. Kalau agak kering begini kan juga kasihan. Tapi kalau dijual ini kan mengganggu proses pertumbuhan Mas. Oke. Gitu loh. Makanya ya tidak kita jual. Seperti itu ya. Iya. Lalu suka dukanya ini Pak Santo, menjadi pengusaha pisang, pengusaha kebun pisang ini apa Pak Santo? Ya, saya pikir kalau kesannya juga nggak ada sih Mas, ngalir aja. Artinya juga tidak terlalu berat kalau di pisang. Kalau seneng itu pasti nggak ada susahnya sih ya Pak. Iya, karena berbahagia deh. Apapun yang kita lakukan dengan tulus ikhlas ya
Ya berbahagia saja, dia ngalir saja. Apalagi kalau sudah dapat cuan ya Pak. Kalau dapat cuan ya sudah lah. Jangan kan Pak Santo teman-teman. Saya itu yang melihat videonya Pak Santo pas panen, itu saya juga iki duwe iki. Ya, mantap sekali. Bagi kami bisa mencukupi kebutuhan keluarga ya kami bersyukur lah Mas. Kita belum bisa berbuat apa-apa hari ini karena kita berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain ya kemampuannya lebih lah. Kalau saya sudah begini sudah bener Mas, bersyukur sekali. Mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kami berterima kasih. Gitu. Ya mantap sekali Pak Santo. Jadi Pak Santo ini salah satu yang menginspirasi saya teman-teman untuk membuat channel YouTube juga dengan juga bertanam pisang juga di lahan saya seperti itu. Tapi di lahan saya masih baru. Umur Makanya, 1 bulan. Mudah-mudahan saya berharap di 1 tahun ke depan jenengan sudah bisa swasembada bibit Mas. Ya amin Sudah amin. bisa swasembada buah sendiri. Ya. Artinya dengan lahan yang ada, yang saya tahu rahasianya di saya Dok. Ya. Tahunya berapa gitu lahannya gitu ya. Ya. Gitu. Tidak dibongkar sahabat, tidak dibongkar beliau Ya. punya lahan berapa. Biar Tapi jujur aja, biar penasaran. saya orang yang lebih dewasa sangat berapresiasi, sangat luar biasa. Tidak karena saya menjadi inspirasinya jenengan enggak Mas, tapi saya melihat dengan keadaan Mas yang seperti ini masih mau repot-repot itu Enggak repot Pak. luar biasa lah pokoknya. Ya, gitu terima ya. kasih, terima kasih. Jadi begitu. Padahal jarang loh ada anak muda gitu ya yang sudah cukup gitu ya mau seperti jenengan. Jarang. Ya kan kita fokusnya untuk ya menambah pundi-pundi lah. Iya, semangat. Semangatnya seperti itu ya.